semuanya, gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Soimah. Saya mengajar IPA di MTS Muhammadiyah 6 Banyu Tengah, Pancang, Gresik. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat memperlancar belajar kita kali ini. Oh iya adik-adik, tahu nggak sih kenapa saat sinar matahari menyinari bumi, suhu panasnya tidak langsung terkena kulit kita? Apa bumi ini ada pelindungnya? Atau mungkin ada lapisannya? Kira-kira lapisan bumi ada berapa ya? Penasaran? Yuk kita bahas bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang lapisan bumi. Lapisan bumi terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, lapisan yang berbentuk gas atau yang biasa disebut atmosfer. Lapisan yang kedua, lapisan yang berbentuk padatan berupa batuan atau yang biasa disebut litosfer. Dan yang ketiga, lapisan yang berbentuk cair atau yang biasa disebut hidrosfer. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdapat 5 lapisan. Lapisan yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, dan lapisan yang paling dekat dengan matahari adalah eksosfer. Troposfer. Pada lapisan ini, troposfer adalah lapisan yang paling dekat dari dalam bumi. Dan pada lapisan ini terdiri banyak sekali awan, sehingga menentukan perubahan iklim dan cuaca seperti hujan, angin, dan salju. Stratosfer. Nah, pada lapisan ini mulai dijumpai sedikit sekali awan, sehingga paling baik digunakan untuk jalur pesawat terbang. Nah, pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet matahari. Lapisan yang ketiga adalah mesosfer. Pada lapisan ini melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda luar angkasa seperti meteor. Biasanya meteor ini akan terbakar habis oleh lapisan mesosfer. Lapisan yang keempat yaitu termosfer. Pada lapisan ini memiliki ciri khusus yaitu memiliki suhu yang sangat panas. Nah, pada lapisan ini terdapat teleskop yang biasa disebut teleskop Hubble. Teleskop ini membantu penelitian mengenai luar angkasa. Dan yang terakhir adalah lapisan yang paling atas, eksosfer. Nah, pada lapisan ini berbatasan langsung dengan luar angkasa, sehingga banyak sekali ditemui gas-gas hidrogen di dalamnya. Selanjutnya yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang terdapat di dalam bumi. Berdasarkan struktur padatan bumi, ternyata di lapisan bumi terbagi menjadi 3 lapisan padatan: kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi adalah lapisan padatan yang paling luar. Lapisan ini menjadi tempat tinggal makhluk hidup loh. Kerak bumi dibagi menjadi 2 bagian, kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua akan membentuk daratan dan kerak samudra akan membentuk lautan. Mantel bumi memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan kerak bumi. Inti bumi adalah bagian yang paling dalam. Inti bumi memiliki suhu yang sangat panas. Lapisan bumi yang berupa cairan dinamakan hidrosfer.
Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Pada lapisan ini terdapat siklus yang membuat air terus mengalir ke bumi, yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi terdapat 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan. Penguapan air tersebut membentuk awan. Jika suhu udara menurun, maka akan terjadi kondensasi atau pengembunan, sehingga terjadilah hujan. Proses turunnya hujan disebut presipitasi. Nah, jika air hujan diserap oleh tanah dan mengalir kembali ke laut atau sungai, maka terjadi proses infiltrasi atau penyerapan. Gimana adik-adik? Mudah bukan? Mudah. Nah, alhamdulillah. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan Bu Ina dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.